Kita akan beribadah bersama pagi hari ini. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan saya mau undang juga Bapak Pendeta Daniel Iskandar untuk bisa membuka dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu lewat pujian-pujian. Terlebih Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Demikian juga Tuhan, kami akan berjamu yang Engkau siapkan buat kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Sehingga ketika kami pulang dengan sukacita yang daripada-Mu. Sebab itu ya Bapa, hamba serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita datang pagi hari ini dengan hati yang tertuju sama Tuhan, amin. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja buat setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Katakan pribadi, menawan dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Amin. Karena Kau hadir di tengah kami. Yes. Sejati dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu Tuhan. Haleluya. Mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Katakan pribadi yang menawan dan suci. Menawan dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu Tuhan. Berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Kau ada bersama kami. Roh Kudus, Kau hadir di tengah kami. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan kuasa-Mu. Yo sama-sama, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terus
Bekerjalah, mari angkat suaramu. Naikkan pujian ini bagi Dia. Kita undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita dan di tempat ini. Lebih lagi Tuhan. Dengarkan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau siap melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah di tempat ini Tuhan. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Katakan kau terutama, terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Lebih lagi Tuhan, Kau ada bersama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, kami perlu Roh Kudus, jamah kami Tuhan, lebih lagi. Jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Bekerjalah bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Berjalan bersama kami Tuhan, dalam hidup kami. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah anak-anak-Mu Tuhan. Jamah. Kau melawat setiap kami Tuhan di tempat ini. Yesus, Yesus, nama di atas segalanya. Nama yang besar Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Yesus, nama di atas segalanya, nama yang terbesar, nama yang terhebat, tiada bandingannya. Hanya nama Yesus, layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini pagi hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan atas hidup setiap kami Tuhan.
Kami di GKP Jatinegara ini Tuhan, kami ingin bergerak maju Tuhan. Maju dan maju Tuhan. Kami gak mau lihat yang di belakang kami Tuhan. Mau sama-sama Tuhan sebagai jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, di GKP Jatinegara Tuhan, kami mau bersahati Tuhan. Kau yang melawat setiap kami Tuhan, Kau yang melihat setiap kami Tuhan. Karena Kau besar di tempat ini Tuhan, dan Kau yang bertahta Tuhan atas setiap pujian umat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Karena mau percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini datang dengan hati mereka Tuhan, connected sama Engkau Tuhan. Kau bersuka Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Dan tidak perlu Tuhan mereka minta apapun dalam hidup mereka Tuhan, Kau yang cukupkan dan Kau yang sediakan Tuhan. Karena Kau jauh lebih mengerti Tuhan. Ketika anak-anak-Mu menaikkan pujian pagi hari ini Tuhan, mungkin ada mereka Tuhan yang menangis Tuhan, ada mereka yang Tuhan menjerit Tuhan, ada mereka Tuhan yang mengungkapkan lewat pujian dan lagu-lagu Tuhan yang mereka naikkan Tuhan. Kau mengerti setiap mereka Tuhan. Kau mengerti setiap kami yang ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Kau bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Membebaskan setiap kami Tuhan. Memerdekakan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau disanjung dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam, Kau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Sama-sama katakan, ku tinggikan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara semuanya. Naikkan pujian ini bagi Dia pagi hari ini. Karena Dia begitu kudus, Dia begitu mulia. Terima kasih Engkau layakan setiap kami hadir Tuhan. Raja segala. Sama-sama katakan, ku tinggikan. Come on. Naikkan pujianmu bagi Dia. Haleluya. Ku bersujud dan ku sembah Kau Tuhan, karena Kau Raja. Ku tinggikan, Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kau Raja di atas segalanya. Yes. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi puji-Mu. Ku bersujud
saudara semuanya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang capek, nggak apa-apa silakan duduk ya. Tapi kalau yang masih kuat kayak Albert gitu, saya rasa kuat gitu ya. Ada Eki juga, halo Eki. Udah lama nggak ketemu ya. Welcome back. Oke Bapak Ibu semua, kita mau bersuka cita, kita mau bergirang bagi Tuhan. Katakan dong sama kiri kanannya, yuk bersuka cita buat Tuhan. Kasih senyum ya. Kalau yang pakai masker mungkin nggak kelihatan, matanya aja disipitin ya. Yes. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi ya Bapak Ibu katakan oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sama-sama katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Katakan Dia girangkanku, come on Bapak Ibu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Sama-sama katakan Dia girangkan, come on. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab. Sekali lagi ya Bapak Ibu katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab. Saya mau dengar suara Bapak Ibu katakan, come on. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Lebih kencang lagi Bapak Ibu. Yes. Sekali lagi ya katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan ya. Tengok kanan kirinya dong. Yang belum senyum kasih senyum, lihat ular senyumnya, amin. Yes, kita memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama katakan Ya Allah baik. Ya Allah baik, Ya Allah baik. Kasih jempolnya buat Tuhan boleh ya. Allah baik, Dia baik. Sekali lagi katakan Ya Allah baik, come on. Ya Allah baik. Mau goyang-goyang aja ya. Bebaskan rohmu, come on. Allah baik, Dia. One more time, come on. Kita Yesus, haleluya. Dia baik, amin. Dia baik, amin. Yuk kita mau naikkan pujian, kita katakan tinggi namamu Tuhan, kami puji, haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan dasar dari yang kuharapkan. Katakan bukti dari segala yang tak kulihat. Melakukan perkara yang hebat bersama dengan Tuhan, amin. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti apa?
Tuhan, amin. Katakan tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Karena Tuhan kita baik, amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranku. Katakan bersama Rohmu, ku pasti menang, ku pasti. Siap semuanya Bapak Ibu, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, bersorak-sorai bagi Tuhan, yuk. Dengan segenap hati Raja. Saya mau dengar lagi suara Bapak Ibu semuanya, katakan come on. Tinggi namamu dipuji, hormat amin. Dengan segenap hati Raja. Lagi ya, keluar. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, bersorak bagi Dia, come on, yeah. Dengan segenap hati Raja. Sekali lagi Bapak Ibu yang penghabisan nih, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, bersorak-sorai, sorak, yeah. Dengan segenap hati Raja keagungan. Katakan Dia Raja, Raja keagungan, Dia Raja, yeah, keagungan. Haleluya. Woo. Bapak Ibu semuanya dahsyat, katakan kiri kanannya Bapak Ibu semua dahsyat, kalian dahsyat. Haleluya. Ya silakan duduk Bapak Ibu saudara semuanya. Saya yakin ini berat badan turun 0,5 kilo kelihatannya ya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara semua, saya percaya di tengah situasi dunia ini yang makin hari bukan makin gampang ya, makin berat gitu Bapak Ibu. Dan kalau saat ini kita semua ada di tempat ini, kita jadi pengikutnya Yesus, amin. Kiri kanannya, depan belakangnya, Bapak Ibu semua kita pengikut Yesus, amin. Dan kalau bicara mengikuti Yesus, saat ini kita sudah ngikut Yesus gitu ya. Tapi bagaimana kita mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Lagu ini jadi satu perenungan buat kita semua. Biarlah kita coba renungin lagu ini gitu ya. Dan kita coba tanya sama diri kita, Tuhan kalau saya sekarang sudah ikut Yesus, apakah saya akan iring Kau terus sampai akhir hidup saya? Sampai nafas saya terakhir, apakah saya akan terus mengiring Tuhan? Kita sama-sama mau siapin hati kita. Biar Medi boleh naikkan pujian ini. Dan Bapak Ibu semua boleh merenungkan pujian ini. Haleluya. Bukan
Saudara semua kita bangkit berdiri yuk. Saya mau ajak Bapak Ibu semua nyanyikan refnya. Katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan bagimu selalu Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami diberi kesempatan untuk sama-sama datang beribadah pada pagi siang hari ini. Biarlah kehendak-Mu boleh nyata di dalam kami. Apa yang kami langkah kaki kami berjalan, senantiasa boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, tidak mudah untuk kami bisa pahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus yang diam di dalam kami akan terus menuntun kami untuk jalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, Roh Kudus ambil alih seluruh kegiatan kami. Biar firman yang kami dengar betul-betul memberikan dampak yang baik dalam hidup ini. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu dan terus akan mendengar firman-Mu. Jadikan mereka kuat, alat dalam tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Sebenarnya tema kita hari ini adalah rendah hati. Saya mau bawakan rendah hati, banyak banget sebenarnya. Tapi saya pikir-pikir lagi ada banyak sebenarnya tema-tema saya yang tidak pernah saya ucapkan di gereja ini. Dan banyak sekali menjadi banyak berkat bagi gereja-gereja yang saya layani sepanjang saya masih ada. Dan itu sebabnya hari ini saya mau sedikit agak menyimpang. Tapi nggak apa-apa, tapi saya percaya konteks yang namanya rendah hati akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Karena rendah hati merupakan bagian untuk bisa menjadi terang. Kita tidak akan pernah bisa menjadi terang kalau kita nggak mau menjadi rendah hati. Yesus tidak akan pernah menjadi terang kalau dia tidak rendah hati. Itu sebabnya mengapa dia justru rendah hati. Dia merendahkan dirinya. Bukan hanya rendah hati, merendahkan dirinya. Itu jauh lebih rendah daripada rendah hati. Kalau rendah hati kita cuman hanya ya oke, saya nggak berbuat banyak, saya rendah hati baik. Tapi kalau merendahkan dirinya itu jauh lebih bawah lagi dari rendah hati. Yesus itu adalah Allah, tapi dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Itu sudah menurunkan derajat hidupnya. Dari Allah yang maha kuasa menjadi manusia yang tidak punya kuasa. Kalau mau menjadi manusia, bolehlah manusia yang luar biasa,
Kan dia Allah turun jadi manusia. Ya jadi manusia jangan manusia yang kere lah. Manusia yang kaya lah. Jadi manusia jangan manusia yang bodoh. Manusia yang pinter lah. Jadi manusia bukan manusia yang buruk rupa. Tapi yang ganteng, yang cantik lah. Kira-kira begitulah. Tapi Yesus betul-betul merendahkan dirinya. Menjadi manusia. Kalau kita menjadi manusia, kita lahir di tempat baik, di rumah sakit, ada bidan, ada apa, ada dokter, bahkan ada spesialis, dokter spesialis yang menjaga. Tapi Yesus lahir di kandang binatang. Ini lebih rendah lagi dari manusia yang paling manusia. Kalau mau dia jadi hiduplah manusia anak raja begitu. Tapi enggak, dia menjadi manusia yang sangat miskin. Begitu miskinnya dia perlu mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar dia untuk pergi meninggalkan tanah perjanjian ke negara Mesir. Di negara Mesir dia gak punya apa-apa, gak punya kemampuan. Dia butuh orang-orang di sekitarnya untuk menolong dia hidup selama 4 tahun di Mesir. Hidup dari mana? Yusuf gak bisa bikin apa-apa di Mesir. Maria gak bisa bikin apa-apa di Mesir. Yesus masih kecil. Dia butuh pertolongan dan Tuhan tolong dia, jaga dia dengan luar biasa. Menjadi manusia yang sangat rendah. Kalau orang dari Mesir mau kembali ke Yerusalem butuh mobil. Kalau naik mobil dari Yerusalem dari Mesir ke Yerusalem butuh 18 jam lebih kurang. Ini naik keledai, mungkin bukan juga keledai ada barangkali. Dia mesti pakai kakinya barangkali jalan. 4 tahun lamanya. Siapa dia? Manusia sebenarnya adalah Allah yang maha kuasa. Merendahkan dirinya menjadi manusia yang paling hina. Kalau yang paling hina sekalipun dia mati dikuburkan dengan layak, mati dengan layak, tapi dia mati disalib terkutuk di dunia ini. Karena dia merendahkan dirinya, itulah pribadi yang kita kenal. Nyanyian tadi mengingatkan saya, aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut dia. Melepaskan hakku. Saya duduk diam merenung. Melepaskan hakku itu tuh gak gampang. Bisakah kita meninggalkan hak kita untuk mengikut Kristus? Jangan-jangan melepaskan hak kita. Baru kita dikasih cobaan kecil. Kita udah berteriak. Mau meninggalkan Tuhan. Mari Kristus yang kita kenal. Yang rendah hati tertulis di kitab ini. Tertulis di Alkitab yang kita pegang. Berapa nilai Alkitab yang kita pegang, yang kita tahu. Kadang-kadang Alkitab kita taruh di meja kita. Pulang dari gereja kita taruh di meja. Enggak pernah disentuh, minggu depan baru kita ambil lagi bawa ke gereja. Mungkin pula Alkitab yang kita pegang ini kita taruh di tempat yang bagus. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi seminggu sebulan sekali baru kita baca. Tahukah saudara, Alkitab yang kita pegang ini siapa yang tulis? Kalau buku ini buatan saya, bolehlah kau anggap sepele. Kalau buku ini buatan orang-orang tertentu, bolehlah kita anggap lupakan. Tahukah siapa yang tulis? 1 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah.
Kata diilhamkan Allah artinya Allah turut serta kepada penulis kitab ini. Tahukah saudara kita punya kitab ini berapa banyak yang tulis? Saya bikin buku namanya Jaringan Komputer tahun 2002. Itu versi yang pertama. Saya tulis, wah bagus dia, ya udahlah karena saya ngajar jaringan itu, makanya saya tulis buku itu supaya mahasiswa bisa mengerti apa yang saya ajarkan. Kemudian tahun 2006 penerbitnya minta revisi, perbaiki Pak karena sudah lama teknologinya mungkin sudah berubah. Betul. Teknologi sudah berubah begitu rupa. Kalau dulu saya bilang kita bisa berkomunikasi dengan komputer lewat jaringan. Jaringan apa? Telkom. Karena belum ada jaringan yang lain. Tahun 2006 mulailah banyak jaringan-jaringan lain bermunculan. Kita punya SIM card juga sudah mulai banyak dan kemudian banyak orang bisa berkomunikasi tidak harus melalui Telkom. Mesti dirubah Pak? Iya, akhirnya saya rubah lah, bikin bagus, perbaikan lagi dan kemudian diterbitkan lagi, dicari lagi, orang boleh banyak mencari, nggak usah pusing-pusing ke toko buku kamu akan ketemu. Tahun 2006. Tahun 2010 penerbitnya bilang lagi, Pak bisa nggak direvisi lagi Pak? Kenapa? Teknologi kan sudah berubah. Dulu nggak ada yang namanya wifi. Dulu nggak ada yang namanya WA, WhatsApp. Nggak ada dulu yang namanya ini itu. Kan sekarang udah banyak Pak. Gimana nih Pak? Betul. Tapi saya nggak mau robah lagi. Udahlah capek saya bilang. Cukuplah. Itu kalau satu pengarang. Ada perbaikan. Tahukah saudara berapa banyak Alkitab yang kita punya? Yang dikarang bukan satu orang. Saya mau bilang pertama, dikarang oleh 40 orang lebih. Saya cuma ngambil 40 aja lah, gak usah banyak-banyak. Karena itu udah terlalu istimewa. Kalau saya mengatakan menceritakan satu pribadi, Alkitab kita ini menceritakan satu pribadi yang namanya Yesus. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, terus sampai Wahyu, semuanya menceritakan satu pribadi yang namanya Yesus. Saya ambil contoh. Matius menggambarkan Yesus adalah seorang raja. Maka apa yang diungkapkan dia akan bergerak, bertindak, berbuat seperti raja. Itu Matius. Dia bilang Yesus itu kayak raja. Markus dia bilang Yesus itu pelayan. Yang suka melayani orang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ditopang, ditolong, melayani. Maka dia bilang Yesus itu seorang pelayan. Itu baru 2. Lukas melihat lagi Yesus bukan hanya seorang raja, bukan, dia gak ngelihat raja, dia gak ngelihat pelayan. Tapi Lukas bilang ini memang benar-benar manusia yang normal kayak kita. Lukas bilang Yesus itu manusia, dia ceritakan kemanusiaan Yesus dengan begitu lengkap. Yohanes lihat ketiga penulis ini, mau kurang loh, apa? Yesus itu Allah. Makanya dia tulis lagi Yesus itu begini-begini. Dia menunjukkan pribadi Allah. Makanya gak ada buku yang lain kalau kita melihat keilahian Kristus. Buku Yohanes. Dia menggambarkan Yesus adalah pribadi yang agung. Allah itu sendiri. Dan semua 66 kitab. Berarti ada 66 orang. Bukan, karena satu orang bisa menulis beberapa kitab. Ada kitab-kitab, ada orang-orang lain yang tidak menulis kitab tapi justru menggambarkan Yesus satu pribadi yang lain. Makanya saya bilang kira-kira 40 orang yang menceritakan memandang Yesus dari sisi yang berbeda. Saya mau katakan kalau satu orang melihat si A, dia bilang begini. Yang satu lagi bilang Yesus begitu. Kemungkinannya kalau saya bilang si A begitu, itu kemungkinannya benar 50%.
50% benar atau 50% salah. Kalau ada 2 orang menceritakan pribadi yang sama, kemungkinannya adalah 25% tepat. Karena mungkin saya ngomong si A itu adalah 50. Jadi contohnya begini, saya mau bilang, oh nanti si A akan pergi ke rumah temennya pakai baju kuning. Kemungkinan saya betul 50%, tapi kemungkinan saya salah. Si A ternyata ke rumah temennya bukan pakai baju kuning, pakai baju merah, saya salah. Tapi kalau dia pakai baju kuning saya benar. Jadi 50% kemungkinannya. Nah kalau si B, ini orang yang kedua bilang, si A itu akan ke rumah temennya pakai mobil. Bisa benar, bisa salah. Bisa aja si A itu pergi ke rumah temennya bukan pakai mobil, pakai motor. Berarti dia salah. Nah, kalau betul-betul si A itu pergi ke rumah temannya pakai baju kuning, pakai mobil, apa yang saya ngomong, apa yang dia ngomong benar. Kemungkinannya cuma 25%. Bisa saja saya benar, dia salah. Bisa saja dia benar, saya salah. Bisa saja saya salah dua-duanya. Bisa saja benar. Jadi 25% kemungkinannya. Anda mengerti maksud saya ini? Ada yang ngerti, ada yang enggak kali. Bingung-bingung dah. Paham belum ya? Jadi kalau ada 2 orang mengatakan si A begitu tepat, itu kemungkinannya 25%. Ini dalam segi matematik soalnya. Nah kalau ada 3 orang yang ngomong si A pergi ke rumah temannya pakai mobil yang dia, kalau saya bilang pakai baju kuning, kalau saya bilang si A itu ke rumah temannya pakai sepatu kuning. Kebenarannya 3 ini tepat, 3-3-nya itu cuma 1/8. Kalau ada 2 yang benar, 1 salah, itu salah total. Kalau ada 1 yang benar, 2 salah, salah total. Mesti 3-3-nya tepat, itu baru benar. Itu kalau 3 orang, 1/8. 1/12 setengah maksudnya. Itu kalau 3 orang. Kalau 4 orang. 4-4-nya independen, gak saling kenal, ngomong tentang si A mau ke rumah temennya. Saya bilang baju kuning, dia bilang pakai mobil, dia bilang pakai sepatu kuning, situ bilang bawa pen. Kemungkinannya tinggal 1/16, benernya. Karena 1/2/4. Kalau terus terjadi, kalau ada 40 orang yang ngomong tentang Yesus satu pribadi ini, maka kemungkinannya 1/2/40. Artinya 1 dibagi 4 juta. Kemungkinannya berapa persen? Aduh, 0,00000-nya banyak. Nolnya bisa 12 biji. Bahkan lebih. Bukan 12, 1/2/40. 4 juta. Saya mau bilang, dengan kata lain, impossible. Jadi kalau ada 40 orang dan mereka masing-masing beda-beda menceritakan satu pribadi Yesus dan semua tepat, illogical, nggak mungkin. Yang memungkinkan cuma 1. Kalau ada 1 inspirator. 1 orang si inspirator berbicara kepada si A. Orang pertama berbicara kepada orang kedua. Lu ngomong tentang Yesus ya. Tentang Yesus itu nanti dia masuk ke Yerusalem pakai keledai. Yang satu bilang nanti ya kamu ngomong, yang kedua dia bilang nanti kamu ngomong tentang Yesus akan ditinggikan. Yang satu lagi dia bilang, yang ketiga dia bilang, ya nanti kamu ngomong tentang Yesus ngapain? Dia masuk ke Yerusalem disambut begitu banyak. Yang satu lagi bilang, kamu ngomong yang keempat ya. Nanti kalau Yesus lahir di Bethlehem. Semuanya bicara tentang 40 tokoh ini dioles 1 orang. Maka itu pasti bisa. Dan itu benar. Hanya metode ini yang bisa membuat itu tergenapi. Dan Alkitab kita oleh 40 orang. Masing-masing independen. Musa gak kenal yang namanya Petrus.
Yohanes nggak kenal yang namanya Yehezkiel. Yeremia nggak kenal yang namanya Zakaria. Zakaria nggak kenal yang namanya Yakobus. Semuanya independen dan mereka menceritakan pribadi Yesus menurut versinya. Kalau bukan satu pribadi oknum yang mengatakan kepada tiap-tiap pribadi, tidak akan pernah terbit kitab ini yang menceritakan satu pribadi yang namanya Yesus. Tahukah saudara, Alkitab kita ini adalah Alkitab yang luar biasa. Tapi seringkali kita menganggap enteng dan tidak ada artinya. Karena Alkitab ini tidak ada satu manusia pun yang bisa tulis. Kecuali Allah. Yang mengilhamkan kepada 40 penulis. Yang masing-masing independen. Sampai di sini kita paham bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang luar biasa. Kadang-kadang kita merasa iya ya, oh Nabi itu nulis kitabnya cuma satu orang. Iya luar biasa. Kalau kita 40 orang kita nggak merasa luar biasa. Justru saya mau bilang. 40 orang penulis ini adalah yang bisa menceritakan satu pribadi yang sama. Adalah luar biasa. Tadi saya bilang saya tulis tahun 2002 sama 2006 sudah beda isinya. Kenapa? Karena teknologi growing begitu rupa. Nggak mungkin si Musa ini menuliskan dan Petrus menuliskan 2.000, 3.000 tahun, 4.000 tahun barangkali lama selisihnya. Bisa menceritakan pribadi Yesus yang sama. Yang tidak berubah. Exactly seperti apa yang dia tulis. Kalau bukan ini ilham dari Allah, dari mana? Saya ngomong ini banyak orang diberkati. Terus terang akhirnya saya bilang gue gak pernah ngomong di gereja. Tapi saya mau katakan mari, saya mau ajak kita betul-betul pegang Alkitab kita. Punya kerinduan untuk baca. Karena penulis kitab ini bukan manusia. Dia adalah Allah yang mengilhamkan tiap-tiap penulis. Dan 40 penulis ini semuanya genap tepat seperti apa yang terjadi dalam diri Yesus. Itu adalah luar biasa. 40 orang punya generasi yang berbeda. Musa hidupnya berbeda dengan Yehezkiel. Yehezkiel berbeda dengan Yeremia. Yeremia berbeda hidupnya dengan Zedekia. Zedekia berbeda hidupnya dengan Maleaki. Maleaki berbeda hidupnya dengan Matius. Matius berbeda hidupnya dengan yang lain-lain dan penulis-penulis kitab lain. Kehidupan mereka punya pribadi dan karakter yang berbeda. Sebabnya saya bilang independen untuk menulis satu pribadi Yesus. Orang bilang sama saya, Pak, kan Matius, Markus sama Lukas itu murid generasi kedua dari Yesus. 70 murid. Bagaimana? Bukankah mereka satu kelompok? Enggak. Kalau yang dimaksud satu kelompok adalah kelompok tertentu. Tapi Matius menulis, Lukas menulis, Markus menulis. Menurut versi dan pandangan pribadi, independen dengan yang Matius. Jadi nggak ada kaitannya dengan Matius. Lu pikir menurut versi kamu, gua pikir menurut versi saya. Maka saya bilang independen. Mereka berdiri sendiri-sendiri, tidak akan terikat satu sama lain. Menurut pikirannya, melihat pribadi yang namanya Yesus. Itu kan bukan diilhami Pak, saya bilang no. Ilham dari Tuhan. Yang masuk ke dalam pikiran dia. Ini pula yang saya mau katakan, berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah paham Alkitab kita diilhamkan oleh Allah. Itu mempunyai makna yang sangat dalam. Diilhamkan masuk ke dalam pikirannya. Allah memberitahukan pikirannya untuk menuliskan sesuatu, seorang yang bernama Yesus. Nah,
Berbeda dengan orang lain, agama yang lain, kitabnya dibacakan, kitabnya dituliskan turun dari surga. Masuk ke dalam dia, apakah masuk tapi gedebuk dalam satu kitab? Tidak. Alkitab kita bukan turun dari sorga masuk ke dalam kita. Tapi Allah memberi ilham kepada penulis. Pada penulis-penulis Alkitab itu sendiri. Dan itu membuktikan sungguh-sungguh firman Allah. Jadi memang tulisan manusia, memang betul manusia yang menulis, manusia yang berpikir untuk menuliskan tentang Yesus. Tapi semua yang penulis itu bukan dari pikirannya sendiri. Allah yang memberi inspirasi. Ada banyak kitab-kitab lain yang menceritakan tentang Yesus. Tapi tidak dipilih. Ada banyak ribuan kitab-kitab lain selain kitab yang kita pegang ini. Selain 66 kitab ini. Ada banyak kitab lain pada abad-abad permulaan yang menceritakan tentang Yesus. Dan mereka tidak dipilih. Makanya gak heran ada 12 kitab lain yang disisipkan di antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang dikenal dengan nama Apokripa. Itu mau dipaksakan masuk tapi ditolak pada awal abad permulaan. Tetapi dipaksakan masuk oleh generasi gereja-gereja pada waktu itu. Yang kita kenal sekarang adalah gereja Roma Katolik. Karena gereja mula-mula adalah Katolik Roma. Bukannya Katolik Roma, gereja memang tidak ada gereja Protestan. Semua gereja pada masa itu adalah gereja. Diterimalah oleh keuskupan di sana, dengan kata lain pada abad permulaan itu 12 kitab dimasukkan. Padahal ditolak oleh para ahli pada zaman itu. Enggak, ini enggak masuk. Makanya kita pegang kitab kita ini tanpa yang 12 kitab itu. Ada banyak kitab lain, banyak masing. Tuhan memilih 70 orang ahli untuk menseleksi kitab-kitab mana yang firman Allah, mana yang bukan. Sekali lagi betapa ajaibnya Alkitab yang kita pegang ini. Prosesnya tidak segampang yang kita pegang, yang kita cuman beli langsung dapat sekarang ini. Alkitab kita adalah Alkitab yang luar biasa, itu sebabnya saya mau ajak kita pahami hari ini. Yesus yang dari surga perlu datang ke bumi ini dan mati di kayu salib. Supaya penulis-penulis yang ada di sini yang sudah menggambarkan satu pribadi sebagai korban domba Allah. Sebagai korban penebus dosa yang dituliskan oleh Musa di dalam kitab Imamat, di dalam kitab Hakim-Hakim, di dalam kitab Raja-Raja. Semuanya sudah dituliskan bagaimana kita memberikan persembahan, bagaimana kita memberikan korban penebus dosa, bagaimana kita mau melakukan ibadah, bagaimana kita mau melayani Tuhan. Semua ditulis dan itu digenapi dalam diri Yesus. Semua tercatat di dalam Alkitab kita. Sadarkah kita bahwa kitab yang kita pegang ini nilainya sangat berharga? Karena ini adalah ilhamnya Allah. Yang kedua, saya mau katakan bahwa kitab ini adalah kitab ajaib. Kalau tadi ditulis oleh 40 penulis yang saling independen, berarti kemungkinan tepat menceritakan satu oknum adalah hal yang illogical. Tapi itu terjadi karena ilham Allah. Yang kedua, dari Musa, penulis kitab yang pertama, sampai penulis kitab yang terakhir, yang namanya Yohanes. Yohanes umurnya lebih panjang dari semua murid-murid Yesus. Yohanes mati pada usia kira-kira 90-an. Dan dia memang menulis pada abad yang terakhir, pada abad-abad yang terakhir, pada tahun-tahun 90-an. Dia menulis kitab Wahyu. Dan itu kita tahu kurun waktunya berapa lama dari mulai pertama sampai dengan akhir hidup Yohanes. Alkitab ini baru terbentuk kira-kira 1500 tahun.
1.500 tahun. Kalau kita pikirkan, siapa yang bisa memberikan ilham sampai 1.500 tahun lamanya? Orang yang bisa eksis 1.500 tahun memberi ilham kepada 40 penulis ini. Kalau dia bukan Allah, siapa dia? 1.500 tahun bukan waktu yang singkat. Karena ada cerita aku mau hidup 1.000 tahun lamanya. Ya, Metusalah saja nggak sampai segitu. Paling-paling dulu orang umur yang paling panjang 900-an. Sekarang umur 100 aja udah tinggal jalannya pakai tongkat. Iya apa enggak ya? Kita mesti tahu karena manusia hidup ini sudah dibuat ditentukan Tuhan tidak lebih 120 tahun katanya. Ada yang bisa umurnya lebih dari 120 tahun Pak, puji Tuhan anugerah itu. Saya mau bilang kalau kita punya usia 90 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau kita masih seger, kuat, puji Tuhan itu anugerah. Kalau kita bisa hidup 80 tahun masih bisa jalan dengan kaki yang biasa tanpa tongkat. Bisa makan, bisa minum, bisa berjalan kemana-kemana itu anugerah. Itu sebabnya mengapa saya katakan 1.500 tahun kitab ini terbitnya baru terjadi. Kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan itu, siapa dia? Padahal kitab ini sudah mau dihancurkan, dileburkan, dihilangkan pada abad-abad permulaan. Dibakar semua. Dicari mana dia ada lagi enggak mau dibakar. Tapi Tuhan memeliharanya kitab ini dengan ajaib. Tahu-tahu pada abad keberapa diketemukan gulungan kitab. Kita baca di dalam berita-berita diketemukannya gulungan kitab Nabi. Di mana? Di Qumran. Di mana? Wah, di Laut Mati. Di mana? Banyak tempat kita bisa baca. Dan itu dibandingkan dengan kitab yang kita punya. Dan ternyata exactly tepat. Tidak pernah ada perubahan. Saya mau bilang reason yang ketiga kenapa Alkitab kita ini adalah buku ajaib. Yang pertama ditulis oleh 40 orang yang saling independen menceritakan satu pribadi yang namanya Yesus tergenapi. Itu luar biasa. Menurut logika impossible. Yang kedua, kitab ini dipelihara 1.500 tahun lamanya dan dijaga oleh Tuhan. Siapa yang bisa menjaga 1.500 tahun tanpa kehilangan kalau bukan itu Allah yang memberi inspirasi kepada 40 orang ini. Yang ketiga, satu-satunya buku di dunia ini. Saya ulang ya. Satu-satunya buku di dunia ini yang tidak ada revisi. Kalau saya tulis buku tahun 2002 mesti direvisi tahun 2006. Tahun 2006 mesti direvisi tahun 2010. Kalau saya nggak revisi, out dari peredaran. Betul, sekarang kamu cari buku saya nggak ada. Karena sudah ketinggalan zaman. Teknologi sudah terlalu kuno, mereka sudah akan anggap itu tidak lagi berguna. Kalau saya baca buku skripsi saya, ya ilah ginian doang isinya. Padahal saya tulis itu di tahun berapa, Bo? Kalau sekarang dibandingkan, iyalah. Saya baca skripsi saya, sarjana saya baca skripsinya. Ya ilah model ginian. Gak ada artinya. Kenapa? Teknologi changing. Satu-satunya buku yang tidak ada revisi, ini dia. Dari kitab yang pertama dibuat oleh Musa. Kitab yang ditulis oleh Daud, kitab yang ditulis oleh nabi-nabi. Tidak pernah berubah. Yang sejak dia tulis,
sampai sekarang yang kita baca di kitab kita, tidak ada perubahan. Pak, bukankah gantangan Alkitab ini kan sekarang ini udah revisi kedua Pak dari LAI. Edisi kedua Pak, berarti ada perubahan dong Pak. Itu mah terjemahan. Dia baca lagi kitab aslinya. Untuk generasi sekarang bahasa kita berubah. Makanya dia robahlah sedikit kata-katanya untuk disesuaikan dengan generasi abad ini. Apakah isinya berubah? Enggak. Jadi jangan salah dimengerti, ada edisi Pak, edisi kedua. Berarti artinya apa? Ada perubahan Pak. Baca lagi, isinya tidak pernah berubah. Isinya sama, hanya bahasa penyampaian yang berbeda. Karena generasi yang berbeda. Buku aslinya berbeda enggak? Enggak. Kitab aslinya berubah enggak Pak? Enggak. Itu sebabnya mengapa saya mau bilang, tidak pernah ada revisi firman Allah. Kenapa bisa begitu Pak? Karena yang nulis Allah yang Maha Tahu. Tahukah saudara, Alkitab ini luar biasa. Saya mau bilang sekali lagi, cintailah kitabmu. Bacalah firman Allah ini setiap hari. Karena yang menulis kitab ini bukan manusia. Tidak pernah ada revisi, tidak pernah ada perbaikan. Karena isinya exactly apa yang Tuhan katakan, tulislah. Itu yang ketiga, tidak ada revisi. Yang keempat, nubuatannya tidak pernah tidak terjadi. Alkitab mengatakan, Daud bilang begini, dia akan dikasih minum cuka. Mana kepikir sama Daud, Yesus dikasih minum cuka. Kapan? Ketika disalib. Kok Daud bisa ngelihat Yesus disalib? Kalau bukan Allah yang mengilhami dia, memberitahukan tulis. Dan itu tergenapi. Berapa lama? Dari sini kita tahu, ribuan, 1000 tahun lamanya Daud menulis kata-kata itu dan tergenapi dalam diri Yesus. Yang lebih lama lagi Pak, iya Ayub. Saya bilang, wah ya yang lebih lama lagi lah, cobalah contohnya. Siapa yang lebih lama lagi lah? Ayub. Ayub bilang apa? Bumi ini bulat. Ayub itu sejaman dengan siapa? Sama umurnya dengan siapa? Abraham. Ayub bilang bumi itu bulat. Itu zaman Abraham 4000 tahun sebelum Masehi. Bumi itu bulat kata Ayub. Sok tahu lo Ayub. Bumi itu bulat, datar, lurus terus katanya. Dan orang baru menemukan bumi itu bulat pada abad-abad 16. Orang berkelilingi dunia ini ternyata balik lagi ke tempat asalnya katanya. Artinya bumi itu bulat. Abad ke-16. Terus siapa lagi? Oh ada lagi yang bilang, siapa yang bilang? Yesaya ngomong begini. Bumi itu ada di atas kehampaan. Oh tahu lo Yesaya. Bumi katanya ada di dalam kehampaan. Di atas kehampaan. Bagaimana mungkin? Gak kepikir manusia. Kalau bumi itu di atas kehampaan, artinya ada di ruang hampa. Terus siapa yang mengatakan itu betul? Abad ke-20, ketika keluar dari bumi. Naik astronot keluar dari bumi. Di luar dari bumi baru tahu hampa udara. Memang sudah diduga tapi nggak pernah membuktikan. Dan itu dibuktikan ternyata betul di bumi ini di atas kehampaan. Alkitab kita udah tulis. Bukankah itu firman Allah? Nubuatnya digenapi. Janjinya digenapi. Apa yang ditulis dikatakan tepat. Begitu presisi, bumi itu bulat, bumi itu ada di atas kehampaan.
Yesus akan menderita sengsara, ditinggalkan oleh semua orang, dicemoohkan, dianggap sebagai seorang penjahat besar. Semua sudah dituliskan di dalam PL. Dan itu digenapi ribuan tahun kemudian. Bukankah Alkitab kita ini ajaib? Saya mau ingatkan kita. Tadi 40 orang penulis. Tapi nubuatan tentang Yesus yang akan datang sebagai manusia. Ada 96 nubuatan. Dan nubuatan itu tergenapi. Artinya apa? Kemungkinan dari 40 penulis yang menceritakan tentang Yesus yang akan datang sebagai manusia ini, itu bisa tergenapi. Kemungkinannya 1/2 pangkat 96. Artinya impossible. Kembali, jangankan 96, 40 aja udah impossible. Apalagi 1/2 pangkat 96. Itu tidak mungkin. Tapi tergenapi. Saya mau bilang, kalau itu bukan wahyu Allah, wahyu siapa? Saya ngomong begini supaya kita memahami bahwa kitab yang kita pegang ini adalah buku ajaib, bukan buku biasa. Dan saya mau remind sekali lagi, Dia akan datang pada kali yang kedua. Yesus akan datang bukan sebagai manusia, Dia akan datang pada kali yang kedua. Sudah dinubuatkan, bukan saja di dalam PL, tapi juga di dalam PB. Menggambarkan pribadi yang akan datang ini. Berapa banyak? 196 kali. Lebih gede lagi. Dan itu sudah hampir semua tergenapi. Hanya tinggal beberapa hal saja yang belum. Saya percaya itu akan tergenapi. Jangan pikir Alkitab kita ini bukan buku biasa. Buku yang luar biasa. Punya pengetahuan yang tepat exactly sebagaimana yang Tuhan mau. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya pengetahuan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian. Kita memang tidak bisa melangkah ke depan. 1 jam ke depan dari sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu hari besok apa yang terjadi. Boro-boro beberapa tahun kemudian kita hanya bisa memprediksi, memperkirakan. Kenapa kita bisa memprediksi, memperkirakan? Karena Tuhan memberi kita hikmat. Apa yang sudah kita lewati di masa lalu itu yang menjadi pedoman untuk kita terus melangkah ke depan. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan kita sama-sama. Kita punya selalu senantiasa Alkitab. Peganglah ini. Ini bukan buku biasa. Ini buku adalah tulisan Allah yang memberi ilham kepada 40 orang. Yang kedua, ini adalah ilhamnya Allah sejak zaman awal sampai zaman akhir. Dia yang hidup, yang eksis, yang akan terus hidup. Karena dia kekal. Yang memberikan kekuatan pemeliharaannya kepada Alkitab. Yang ketiga, kita tahu Alkitab ini tidak pernah ada revisi dan perbaikan. Allah tidak pernah mengulang firman-Nya kepada orang lain. Itu sebabnya mengapa PB dan PL sudah lewat. PB adalah penulis yang namanya rasul-rasul. Penulis kitab ini di dalam PB adalah rasul. Sedangkan penulis kitab di dalam PL adalah nabi. Itu sebabnya nabi tidak ada, rasul tidak ada, betul. Kalau ada rasul, kalau ada nabi, maka isinya tambah lagi. Tapi fungsi rasul dan fungsi kenabian tetap eksis. Orang yang memberitakan kabar kepada semua orang, itulah fungsi rasul.
Orang yang tetap mengayomi, yang memberikan pemeliharaan kepada jemaat Tuhan, itulah seorang nabi. Itu sebabnya mengapa kalau kita bisa melihat nabi, rasul, penginjil, pemberita-pemberita Injil yang keluar memberitakan kabar-kabar kepada orang, itu pemberita Injil. Tetapi yang membuka jemaat-jemaat baru itulah seorang rasul. Itu masih ada, yes. Tapi Allah tidak berbicara langsung lagi kepada rasul, tidak lagi berbicara langsung lagi kepada nabi. Rasul harus ketemu dengan Yesus, itu sebabnya gak mungkin ada rasul lagi karena tidak ada Yesus lagi di dunia ini. Yesus sudah naik ke surga dan dia tinggal di sana mendoakan kita, menyertai kita di saat kita membutuhkannya. Ketika kita berseru, Yesus sudah memberikan satu chip ke dalam kita. Yesus sudah memberikan sesuatu pengayoman ke dalam kita. Tahukah kita kalau saya bilang ada satu unsur ilahi yang dia taruh ke dalam kita untuk memelihara hidup kita, untuk memelihara kehidupan kita. Itulah Roh Kudus. Itulah oknum Allah yang Allah taruh di dalam kita supaya kita tetap berjalan menurut kehendak-Nya. Berapa banyak mengabaikan Roh Kudus, itu sebabnya mengapa dikatakan barang siapa yang mendukakan Roh Kudus, dia tidak ada pengampunan. Jangan biarkan Roh Kudus diam di dalam saudara dan tidak berkarya bagimu. Karena Allah akan menghakimi kita karena Roh Kudus pembela kita tidak membela. Tapi kalau Roh Kudus yang membela kita, membela di hadapan Kristus, maka damai sejahtera ada padamu. Saya mau ajak para jemaat Tuhan hari ini. Kita punya Alkitab. Jangan biarkan Alkitab kita tidak tersentuh dalam hidup. Baca, renungkanlah. Pak, saya nggak punya Alkitab ginian, Pak. Iya, kita sekarang nggak punya, banyak yang nggak punya Alkitab ginian. Adanya Alkitab, Pak. Ada Alkitab apa? Di dalam HP, Pak. Iya, bacalah HP-nya. Mari hari ini, mulai sekarang, jadikan firman Allah buku hidup kita. Yesus perlu datang, dia menjadi manusia. Firman itu sendiri merendahkan dirinya, bukan hanya merendahkan dirinya, bahkan dia yang paling rendah untuk menjadi manusia yang terhina, mati di salib untuk membuktikan ini adalah firman Allah. Yesus yang namanya yang sudah datang ke dunia ini, bahkan dia akan datang pada kali yang kedua. Are you ready for that? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami diberi kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman-Mu. Kalau kami diberi kesempatan untuk bisa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang Kau sudah nubuatkan di dalam firman-Mu akan tergenapi. Apa yang sudah diilhamkan kepada 40 orang terus terjadi. Engkau tidak pernah merevisi firman-Mu. Kau tidak pernah membuat pembaharuan firman-Mu. Karena Engkau Allah yang maha tahu. Dan apa yang akan terjadi tetap firman Tuhan berlaku sampai sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa karena Engkau adalah sumber pengetahuan. Yang mengetahui segala sesuatu. Karena Engkau adalah Allah yang maha tahu. Yang bisa mengerti apapun yang akan terjadi. Terima kasih Bapak kalau kami mempunyai Alkitab sebagai pedoman kami. Kami mempunyai firman-Mu sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami yang lemah. Kau memberikan kami penghiburan di saat kami membutuhkannya. Karena firman-Mu lah yang membuat kami, mendidik kami kepada hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengar dan mau menerapkannya dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kan ke perjamuan kudus, pegang alih ya Fit. Bapak
Bapak dan Ibu, di depan saya ini ada roti dan anggur sebagai simbolik tubuh dan darah Yesus. Kita disuruh mengambil ini untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak sendiri. Kita akan menyatu dengan Kristus lewat tubuh dan darah Yesus. Paulus mengingatkan kita sebelum kita mengambil ini, cobalah kita periksa, biar kita minta pengampunan. Alkitab kita berkata, Petrus bilang kalau kamu tahu kamu berdosa, minta ampun sama Tuhan. Allah yang setia mengampuni kita. Itu sebabnya saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan sekali lagi, meminta pengampunan kalau kita bersalah, supaya kita layak menerima roti dan anggur ini. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bawa roti dan anggur ke dalam tangan Tuhan. Jadikan roti dan anggur ini bagian dari tubuh dan darah Kristus, yang membuat kami menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Satu umat, umat pilihan Tuhan. Satu bangsa, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Terima kasih Bapa kalau kami boleh layak mengambilnya. Biarlah Allah yang maha kasih, Allah yang penuh dengan kesetiaan akan janjinya, mengampuni kami ya Tuhan yang berdosa. Ampuni kami yang bersalah ini, ampuni kami yang tidak benar ini. Biar kami boleh layak mengambil roti dan anggur menjadi bagian dari tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Silakan duduk. Mari. Pelayan Tuhan boleh ke depan. Ambil bagian di dalam. Ku
Ada yang belum dapat roti dan anggur ingin ikut perjamuan? Di atas sudah semua? Kalau belum boleh angkat tangan. Sudah? Oke, kalau sudah mari kita mau bangkit berdiri. Kita boleh buka lembaran yang atas sebagai tubuh Kristus. Kita buka sama-sama supaya mudah. Mari saya ajak pikiran kita kepada 2000 tahun yang silam, di mana Yesus lahir, dia hidup, dia mati di salib, dia dituduh sebagai manusia paling celaka, manusia yang paling hina, manusia yang tidak punya kemampuan yang spesifik, yang istimewa, manusia yang paling berdosa di bumi ini. Itu sebabnya dia dihukum dengan hukuman paling maut, yaitu disalib. Orang pikir dia kena tulah, dia kena kutuk, dia kena hukuman Tuhan. Padahal kutuk kitalah yang ditanggungnya, tulah kitalah yang dipikulnya, kesalahan kitalah yang dia terima, dosa yang kita punya ditanggungnya di dalam dia. Itu sebabnya Yesus berkata dan mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Angkat roti di tanganmu, bukankah dengan iman kita percaya inilah tubuh Kristus, kita makan bersama dalam nama Yesus. Sekarang Anda boleh buka di cawanmu. Yesus juga berkata, kita angkat cawan kita. Inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu, bukankah dengan iman kita percaya ini darah Kristus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Yesus yang membuat kita menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Satu umat pilihan Tuhan. Satu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Agar supaya kita semua memberitakan betapa besar karya Kristus yang dikerjakannya di dalam kamu. Untuk itu ya Bapak, kami mohon kemurahan-Mu, hamba mohon kemurahan Tuhan, kami semua mohon anugerah-Mu. Jamahan tangan Tuhan atas setiap kami. Bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus, jadilah dia sembuh. Bagi mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, dia dikuatkan dan dipulihkan. Bagi mereka yang betul-betul memerlukan pertolongan Tuhan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Biar semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah kami, pakai kami boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk menceritakan betapa besar karya Tuhan yang Kau kerjakannya di dalam kami. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara semua, sambil gelas perjamuan akan dikumpulkan, kita juga akan mendengar beberapa pengumuman dari sekretariat. Dan saya mau ngundang Yohana bisa untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan remaja pemuda ya. Shalom,
Pengumuman hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman hari ini saya mewakili dari Remaja Pemuda ingin membagikan sedikit kegiatan kami di bulan Juli lalu. Kami ada melakukan gathering di tanggal 22 Juli kemarin. Berikut merupakan beberapa cuplikan gathering kami dan kegiatan ibadah di bulan Juli kami. Silakan disaksikan, minta tolong. Mau menginformasikan aja bahwa ibadah remaja pemuda kami itu diadakan setiap hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore on-site di Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem di ruangan ibadah yang atas. Lalu sedikit sharing Bapak Ibu, saya banyak belajar hal-hal baru atau hal-hal yang bisa saya terapin dalam kehidupan saya sehari-hari, bukan cuma di gereja tapi juga mungkin di pekerjaan saya atau di kuliah saya, di studi saya belajar tentang bagaimana caranya untuk mengambil keputusan dari mungkin dari sharing-sharing kita, dari firman Tuhan yang disampaikan. Saya banyak belajar, saya bisa tahu cara-cara bagaimana saya mengambil keputusan, bagaimana biar saya nggak ragu dengan keputusan yang sudah saya ambil, sudah saya putuskan. Juga saya belajar untuk berani terbuka, berani sharing, karena di ibadah kami bukan cuma sekedar sharing aja, bukan cuma sekedar ibadah biasa, tapi kami juga ada sharing, ada fellowship, ada games-gamesnya. Jadi nggak melulu cuma ibadah teman-teman, saudara-saudari. Juga dari komunitas ini saya belajar untuk lebih berani lagi untuk tampil dan menjadi contoh seperti itu. Jadi saya juga mau
saudara-saudari semua merasakan apa yang saya rasakan, perkembangan-perkembangan apa yang saya rasakan melalui ibadah ini, melalui komunitas ini. Jadi saya harap untuk saudara-saudari atau mungkin Bapak Ibu yang mempunyai anak atau mungkin cucu usia 12 sampai 25 tahun, saya mengundang untuk bisa sama-sama hadir di ibadah remaja pemuda kami ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk bulan Agustus ini remaja pemuda mengangkat tema time management. Jadi kita mau belajar sama-sama untuk bagaimana caranya kita untuk mengatur waktu. Itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita kasih semangat buat pemuda remaja kita ya. Kasih tepuk tangan Don buat mereka. Semangat terus ya, Yohana, ada koko-koko cicinya, ada Albert, saya lihat ada Amanda juga. Maju terus ya. Oke, Bapak Ibu saya mau tambahkan satu pengumuman juga. Jadi gereja untuk Komsel kita mulai akan aktifkan kembali. Nah, jadi yang untuk wilayah timur kita selalu dengar ada Komsel wilayah barat gitu. Jadi timur itu kayak memang secara pembangunan juga terbelakang sih memang timur itu ya. Dibanding barat gitu ya. Tapi enggak, itu cuma joke aja. Nah, kita mau adakan Komsel untuk area timur, jadi untuk Jatinegara, Cipinang, Harapan Indah, JGC, Pulau Mas, Kelapa Gading, dan sekitarnya gitulah ya. Kita coba mau bangun 1 bulan 1 kali Bapak Ibu Saudara semuanya, jadi yang kerjanya mungkin di sekitar situ atau rumahnya mungkin sekitar timuran itu. Nah, silakan bergabung, nanti kami akan umumkan. Sudah ada hebat loh gereja kita tuh, luar biasa jemaatnya ya. Udah ada 4 rumah yang siap untuk dipakai gitu. Jadi ada 1 di Harapan Indah, 1 di Kelapa Gading, ada 1 lagi di Jakarta Garden City, komplek kecintaan kita semua tentunya ya, Bro Albert versi kita gitu. Dan 1 lagi ada di, kan jadi blank tuh, Pulau Mas gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kami akan umumkan 1 bulan sekali, kita akan start di Agustus ini. Jadi rencananya sekitar minggu ketiga gitu ya, nanti harinya kita akan sampaikan. Yang penting tidak bentrok dengan PA dan juga ataupun doa Jumat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara semua. Oke, kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Saya undang petugas yang melayani persembahan untuk bisa maju ke depan. Kita akan berdoa bersama ya Bapak Ibu Saudara semua. Bapak yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebersamaan kami, fellowship kami dalam ibadah kami hari ini. Kami berterima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah dan terus akan kerjakan bagi hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami terus bersama dengan Tuhan karena kami bangga memiliki Allah seperti-Mu yang begitu ajaib, dahsyat dan heran. Kau terus memberkati setiap jemaat-Mu di GKPI Jatinegara Tuhan. Setiap hal dalam langkah hidup mereka Tuhan sertai Tuhan. Tuhan yang berikan segala sesuatu jalan-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kau yang terus memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau memberi Tuhan. Biar setiap apa yang bisa kami berikan saat ini Tuhan, ataupun kami yang belum bisa memberi, Tuhan tetap memberkati setiap kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita sama-sama katakan, oh giranglah. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan ku masuk. Masuki gerbangnya
bersuka sebab Dia girankanku. Oh oh, Dia girankanku. Oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Kamu katakan ya Allah baik ya. Yo, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik. Sekali lagi ya Bapak Ibu semua, katakan Allah kita Allah yang baik. Yes. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Katakan ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagi. Sekali lagi ya katakan, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Mari kita masuk kembali, satukan hati, kita mau akhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon kemurahan Tuhan. Membimbing hidup kami untuk hari-hari ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi untuk minggu-minggu ke depan. Tapi satu hal yang kami tahu, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami akan terus membimbing, mengajarkan kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan hari-hari kami dalam naungan-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Indonesia, negeri ini ya Tuhan. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif, yudikatif, semuanya bersama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Bapak naungi negeri ini, kirimkan roh Tuhan supaya senantiasa pertobatan demi pertobatan akan terjadi. Dan nama Tuhan dibesarkan. Kalau Engkau ditinggikan, banyak orang akan datang kepadamu. Terima kasih Bapak, inilah kami. Kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu, kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita, anugerah kasih yang penuh dengan limpahnya. Turun ke atas kita sekalian lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah terang, jadilah berkat, mulai dari rumah tanggamu, lingkungan tempat kau ada, pekerjaanmu dimanapun kau ada. Nama Tuhan dibesarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Katakan seperti sungai mengalir, seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Katakan seperti burung merpati, burung merpati, damai surgawi. Katakan shalom, 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 diberkatilah kau sekarang. Kita terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya.